Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Wadi Yoga Priyatmaja dengan NIM 240906-264. Di video kali ini, saya akan membahas isi buku Statika Penelitian Analisis Manual dan IBM SPSS. Di sini kita akan membahas dari halaman 69 sampai halaman 80. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan mulai dari teori dasar mengenai skewness dan kurtosis, lalu masuk ke praktik menggunakan aplikasi IBM SPSS. Kita di situ akan memulai dari input data, membuat interval kelas, sampai menampilkan hasil analisis statik. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali belajar SPSS, tenang saja. Di sini kita akan mempelajarinya bersama-sama, mulai dari langkah-langkahnya secara runtut. Yang pertama, di sini saya akan membahas konsep skewness. Skewness atau kemiringan adalah cara kita melihat apakah distribusi data condong ke arah kanan atau ke arah kiri. Ciri yang pertama, di situ kita bisa lihat kalau ekor distribusinya lebih panjang ke kanan, itu disebut skewness positif atau miring ke kanan. Contohnya, pada data pendapatan, sebagian besar orang berpenghasilan menengah, dan tetapi ada sebagian kecil dengan pendapatan yang sangat tinggi, sehingga distribusinya tertarik ke arah kanan. Ciri yang kedua di sini itu sebaliknya. Kalau ekornya panjang ke arah kiri, berarti disebut skewness negatif atau miring ke kiri. Contoh yang kedua, di sini misalnya pada nilai ujian, sebagian besar siswa mendapatkan nilai tinggi, hanya sedikit yang mendapatkan nilainya rendah sekali, sehingga distribusinya tertarik ke arah kiri. Ciri yang ketiga, di sini kalau datanya seimbang alias tidak miring ke kemana-mana, maka nilai skewness mendekati 0. Contohnya, di sini ada distribusi tinggi badan, di mana mayoritas orang-orang ada di tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim ke arah rendah maupun ke arah tinggi. Terus yang kedua, di sini saya akan membahas konsep kurtosis. Kurtosis sendiri itu berbeda dengan skewness, dikarenakan lebih berfokus pada bentuk puncak distribusi datanya. Ciri yang pertama pada kurtosis itu kalau puncaknya sangat tajam dan tinggi, disebut leptokurtik. Ini artinya data banyak yang terkumpul di sekitar nilai tengah, tapi masih ada beberapa nilai ekstrim yang jatuh dari pusatnya. Ciri yang kedua itu kalau puncaknya datar dan melebar disebut platikurtik. Ini menunjukkan data lebih menyebar rata, tidak hanya menumpuk di tengah. Ciri yang ketiga di sini ada kalau puncaknya normal, tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu datar, itu disebut mesokurtik. Bentuk distribusinya ini mirip dengan distribusi normal yang sering kita lihat di teori statika. Untuk gambarnya tersendiri itu ada di gambar 2. Dan di sini kita bisa lihat ada leptokurtik, platikurtik, dan mesokurtik. Jadi simpelnya itu skewness menunjukkan arah kemiringan data,
Sedangkan kortosis itu menunjukkan ketajaman puncaknya. Sekarang kita lanjut ke praktik. Tapi sebelum kita masuk ke praktik, di sini saya sudah mendownload aplikasi IBM SPSS. Yang pertama-tama kita buka aplikasi IBM SPSS, terus masuk ke menu variabel. Di sini saya kebetulan sudah saya buat. Itu yang pertama-tama kita membuat variabel baru dengan nama X. Kemudian tipe data kita ubah ke numerik. Terus untuk desimalnya, di sini saya ubah ke nilai 0 supaya lebih rapi. Terus cara ketiga, setelah kita mengubah di variabel view, kita masuk ke data view, kemudian masukkan data sesuai yang ada di buku halaman 71. Di sini kebetulan saya sudah membuatnya, jadi saya salin saja. Dan di situ kita taruh di nama variabelnya. Dan di sini kita bisa ketik satu persatu, atau kalau mau lebih cepat seperti saya, itu dengan copy paste. Terus langkah yang keempat, jangan lupa di sini kita save dulu. Saya save, beri nama contoh 1. Kemudian kita save. Oke, bisa dilihat di sini nama filenya sudah tersimpan. Selanjutnya, di sini saya melakukan analisis deskripsi. Di situ kita klik pada menu analisis, terus pilih descript static, kemudian pilih menu frequent. Pada menu frequent ini kita klik button panah supaya dari X pindah ke variabel. Kemudian kita klik chart, kemudian pilih histogram. Lalu kita klik centang biru. Kita klik centangnya. Kemudian klik continue, lalu oke. Bisa dilihat di sini program sudah menjalankan. SPSS di sini akan menampilkan grafik histogram lengkap dengan kurva normal. Hasil ini bisa dibandingkan dengan contoh pada buku halaman 74. Dan di sini ada histogramnya. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini saya akan membuat interval kelas seperti contoh pada halaman 76 sampai 78. Di sini saya akan mengelompokkan data menjadi interval kelas seperti pada halaman 76. Pertama-tama kita pilih menu transform, kemudian record into different variable, kemudian pindahkan variabel ke kotak kanan dengan memencet button panah. Terus
pada kolom nama di sini kita berikan kelas, dan untuk labelnya sendiri interval. Kemudian kita masuk ke menu Old and New Value. Kemudian kita centang kita pilih range. Di sini kita masukkan nilai intervalnya seperti yang ada di buku. Kita isi range-nya 66 sampai 77. Di sini kita kasih nilai value-nya 1. Kemudian kita pencet add. Dan seterusnya 78 sampai 89. Kita kasih nilai value 2. Kemudian kita lanjut ke nilai 90 sampai 101. Di sini kita kasih nilai value-nya 3. Kita add dan 102 dengan nilai true-nya 113 dengan value 4. Ayo deh. Maaf. Kebiasaan saya klik enter. Terus 114 nilai true-nya 125. Kemudian kita kasih nilai value-nya 5. Kemudian kita add. Kemudian kita lanjut ke 126. Nilai true-nya 137. Kemudian kita kasih nilai value 6. Kemudian kita add. Terus kita lanjut ke 138. Kemudian nilai true-nya 149 dengan value-nya 7. Setelah semua nilai pada buku sudah kita masukkan, di sini kita continue. Terus jangan lupa kita interval dan kita klik OK. Dan bisa dilihat di sini data interval kelasnya sudah dibuat. Kemudian di sini kita akan lanjut membuat interval kelas.
Setelah tadi itu kita klik variabel. Pada variabel di sini kita bisa lihat nama pada variabel tersebut sudah terisi kelas, masuk ke bagian value. Kemudian kita isi tabel sesuai interval. Misalnya value 1 sama dengan sini kita isi kita masukkan value 66 sampai 77 label 1. Kemudian kita add maaf. Di sini ada kesalahan 77. Kemudian kita add terus kita masukkan 78 di sini label. Di sini kita isi 89, kemudian kita isi 89, kemudian kita add, terus di sini kita isi 90, kita isi 1, kemudian kita add, terus di sini kita isi 102 dengan label. Nah, kita isi 113, kemudian kita add lagi, terus kita isi 114 dengan label 125, maaf. Kemudian kita add lagi, setelah itu kita isi 126 untuk value dan 137 untuk labelnya. Kemudian kita isi 138 untuk value nya dan kita isi 109, kemudian kita add. Jadi setiap kali kita selesai menambahkan itu jangan lupa kita add, habis itu kita klik OK. Setelah itu buka variabel view, terus pada variabel
Maaf teman-teman, di sini kita ada kesalahan. Oh ya. Remove di sini saya salah meletakkan pada nilai variabel lalu penuh. Jadi kita buat ulang di sini. Ada dua, kita isi nilai variabel dan sini kita isi 78 sampai 89, kita add, terus di sini 3, di sininya 90 sampai 101, kemudian kita add, dan sini 4, di bawahnya kita isi 102 sampai 113, kemudian kita add, dan di solution itu di sini ada 5. Kemudian untuk label sendiri kita isi ke 114 sampai 125. Terus value ke-6 di sini kita isi 126 sampai 137. Ini seperti tadi ya teman-teman, cuma tadi beda peletakan aja. Terus untuk value ke-7 dan value terakhir kita isi 138 sampai 149, kemudian kita add. Setelah semua terisi semua, kemudian di sini kita klik OK, dan bisa dilihat. Kemudian kita akan melakukan analisis ulang. Di sini pertama-tama kita pilih analisis, kemudian kita pilih pada menu descript static, dan kita pilih frequency. Caranya seperti tadi ya teman-teman, cuma di sini kita menggunakan variabel kelas, bukan X lagi. Pertama-tama langkah ketiga di sini kita pilih start, terus ke menu histogram, kemudian di checklist dan pilih continue. Dan kita pilih OK. Dan pada bentuk variabel kelas sudah terbuat. Dan seperti ini histogramnya. Di sini hasilnya akan menampilkan tabel distribusi frekuensi sekaligus grafik histogram sesuai dengan buku pada halaman 78. Bisa dilihat sendiri tabelnya dan bisa dilihat sendiri histogramnya. Dan langkah keempat, di sini kita akan menganalisis statik lengkap. Dimulai dari kita coba analisis yang lebih lengkap sesuai halaman 79 sampai halaman 80. Pertama-tama di sini kita buka file data dengan cara klik file,
klik file, terus open, kemudian pilih data. Di sini kita pilih file yang ingin dibuka dan file yang kita buat tadi. Kemudian di sini kita klik, lalu saya klik. Kemudian di sini kita pilih menu analyze, terus ke descript static, kemudian pilih menu frequency. Pada menu ini variabel X kita pindahkan dulu dengan memencet button panah. Kemudian kita klik tombol statis, kemudian kita centang pilihan berikut dari mean, median, mode, terus percentage, terus standar deviation, kemudian variance, terus range, habis itu maksimum dan minimum, kemudian skewness dan kurtosis. Pada menu persentil, di situ kita masukkan nilai 10, kemudian kita add, terus 25, kemudian kita add 3, terus nilai 50, kemudian kita add, selanjutnya nilai 75, kita add, dan nilai terakhir itu 90. Setelah semuanya sudah kita select dan kita isikan, kemudian kita klik menu continue, habis itu tekan OK. Bisa dilihat output yang muncul akan menampilkan tabel static descript lengkap sama seperti buku halaman 80. Di sini kita bisa langsung membaca nilai rata-rata, median, modus, sebaran data, sampai nilai skewness dan kurtosis. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan dari aku mengenai buku Statika Penelitian Analisis Manual dan IBM SPSS. Dari halaman 69 sampai halaman 60. Kita sudah belajar teori skewness dan kurtosis, dari cara menginput data di SPSS, membuat interval kelas, dan juga melakukan analisis statik lengkap. Kalau kita lihat output SPSS, itu yang pertama, kalau skewness positif berarti distribusinya data cenderung ke arah kanan, dan kalau skewness negatif itu distribusinya condong ke arah kiri. Kalau kurtosis tinggi itu disebut leptokurtik, sementara puncak data sangat tajam, banyak menumpuk di tengah, dan kalau kurtosis rendah itu disebut platykurtik atau puncak data datar, yang artinya dapat lebih menyebar rata. Interpretasi inilah
yang nantinya sangat berguna dalam penelitian karena membantu kita memahami pola distribusi data secara lebih mendalam. Semoga penjelasan dari aku ini bisa membantu teman-teman memahami materi lebih mudah, terutama saat praktik langsung di SPSS. Terima kasih sebelumnya sudah menyimak video ini. Sampai ketemuan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.